Selamat sore, selamat berbahagia buat kaum mendang mending. Ini posisi lagi di gubuk, di sebuah gubuk kecil. Posisi hujan, kita lagi menunggu maling. Mau kita lihat malingnya. Biasanya sore-sore begini. Sekarang posisi pukul 17.50 hari Rabu 14 Februari, hampir pukul 6. Biasanya maling kalau hujan-hujan kayak ini beraksi nih, karena udah beberapa minggu ini. Kemarin sempet 7 jalur kena embat, habis itu selang 3 hari kena embat lagi. Memang ini malingnya agak-agak kurang ajar. Jadi gini, sambil nunggu kita ngonten, sambil nunggu kita berbagi cerita. Jadi kemarin atau beberapa hari yang lalu atau minggu, mungkin ya ada 1 minggu atau 2 minggu, saya melihat sebuah postingan di salah satu sosial media, kalau tidak salah itu di Facebook. Salah satu fanspage-nya Sinau Urip atau Pak Purnomo polisi baik gitulah. Jadi ceritanya bapak ini berbagi kebaikan gitu kan. Dan di situ diceritakan bahwasannya bapak ini tuh ketemu seorang bapak-bapak yang bersama istrinya berjalan kaki. Jadi satu keluarga ini, suami, istri, dan 1 orang anak kalau nggak salah. Seingat saya itu 1 orang anak yang digendong oleh istrinya. Jadi ceritanya bapak ini kehabisan ongkos untuk pulang ke salah satu kampung halaman mereka di salah satu desa di Pulau Jawa. Entah itu tepatnya di mana, saya kurang tahu. Jadi dari Kota Madia ke kabupaten atau cemana mereka jalan. Habis itu bertemu dengan Pak Purnomo atau Mas siapa yang Sinau Urip itulah, pokoknya gitulah ceritanya kan. Jadi cerita kan, kenapa mereka kok jalan kaki gitu kan. Nah, jadi ternyata mereka itu habis dari Kalimantan. Habis itu bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit. Nah, ternyata memang bapak ini tidak memiliki skill. Tadinya memang tidak memiliki skill. Pokoknya benar-benar mentahan lah bapak ini bersama istrinya. Mungkin pengen mengubah nasib, mungkin lah ya kan, dengan cara ikut kerja di salah satu, entah itu sebuah PT atau perusahaan atau apa. Jadi gini, di sini saya mau berbagi cerita, berbagi tips lah, bukan tips, entahlah tips atau apa. Jadi gini, buat saudara-saudara, buat teman-teman semua yang memang bener-bener cemana ya, bener-bener nggak tahu keadaan sawit, bener-bener nggak tahu lahan, tujuan medan lapangan yang akan dituju gitu kan. Itu sebenarnya janganlah terlalu cepat-cepat tergiur gitu. Biasanya oknum perekrut gitu kan, perekrut perekrut anggota. Ini hujannya udah agak reda ini. Jadi sampai mana tadi? Perekrut karyawan ini biasanya dia memasang iklan-iklan yang menarik. Nah, karena kemarin saya sempat menjumpai iklan
di salah satu marketplace Facebook itu. Jadi mereka menampilkan foto-foto yang intinya memang untuk menarik. Astagfirullah, apa lagi? Intinya untuk menarik minat atau si calon penganu ini, calon pekerja ini gitu loh. Dicari karyawan untuk dipekerjakan di sebuah PT di Kalimantan dengan gaji sekian juta, gaji pokok, dapat uang makan sekian, tempat tinggal disediakan, apa itu, habis itu fasilitas lainnya, listrik ada dan sebagainya. Nah itu sempat biasanya iklan-iklan untuk menjaring, yang dipasang oknum-oknum untuk menjaring calon korbannya itu. Nah dipasanglah foto-foto mesnya atau asramanya itu yang bagus-bagus, habis kui apanya itu gaji tetap, dapat bonusan, seperti itulah. Biasanya orang-orang daerah Pulau Jawa khususnya di Pulau Jawa gitu kan, karena ingin apa itu, rata-rata di Pulau Jawa itu tertarik dengan iklan tersebut, sehingga kecenderungan untuk mendaftar gitu loh. Jadi di sini saya mau berbagi apa, jadi tolong kalau Anda benar-benar awam, benar-benar apa namanya, tidak mengenal medan atau daerah perkebunan sawit gitu kan, lebih baik Anda itu janganlah cepat-cepat buru-buru. Jadi gini loh teman-teman, apa kau mendang-mending. Jadi iya ya, yang namanya kita bekerja di salah satu PT itu dalam tanda kutip haram bagi kita. Buat sakit itu nggak boleh gitu loh. Kita harus dituntut untuk sehat. Kalau nggak sehat nanti dipotong sehari berapa. Nanti belum lagi kalau kita melakukan kesalahan, misalnya manen tandan mentah itu udah berapa, dipotong per tandan sekian ribu. Nah, jadi biasanya sebuah PT-PT itu misalnya taruh ini seperti yang saya PT di tempat saya tinggal sekarang ini, sebelah kiri atau dari kampung saya itu sebuah PTPN milik negara, dan beberapa kilo lagi itu punya Sinarmas. Semua sama-sama PT yang memiliki karyawan. Kalaupun mereka membutuhkan karyawan, itu biasanya nggak jauh-jauh mereka itu untuk mencari sampai ke pulau-pulau gitu, keluar daerah misalnya kan, apalagi sampai keluar pulau seperti Pulau Jawa. Mereka ya misalnya saya kerja, otomatis nanti anak saya kerja di PT gitu akan saya masukkan gitu loh, nggak perlu. Jadi PT itu nggak usah susah-susah lagi untuk mencari merekrut pekerja-pekerja dari luar gitu loh. Udah memang udah cari dari alur dari keluarga gitu. Jadi buat teman-teman yang memang nggak mengerti dengan ini, sambil cari apa ya, tadi istri minta carikan apa ini namanya, cabai. Jadi buat teman-teman yang benar-benar awam masalah apa itu namanya, dunia persawitan, saya rasa jangan terlalu gegabah. Kalaupun memang harus merantau seperti itu, usahakan memang ada saudara. Jadi kalaupun nanti nggak betah atau ada apa-apa, jadi tanya-tanya dulu, jangan langsung kita hantam. Wah ini cocok, ini rumah dapat gaji sekian, nggak bisa kerja bisa di training. Wah, itu nggak usah, jangan tergiur dengan rayuan-rayuan oknum-oknum seperti itu, karena memang biasanya oknum tersebut itu biasanya di bawah standar upahnya. Habis itu dia biasanya menahan salah satu surat berharga kita, entah itu KTP, entah itu surat nikah, entah itu, nah seperti itulah gitu. Jadi kita kayak nggak berkutik dibikinnya, ini hanya sebagai oknum ya. Nah pokoknya intinya sesuatu yang apa itu nggak mungkin dia akan cari
keluar. Nah, itu nggak akan sampai keluar wilayah, nggak akan keluar daerah gitu. Sama seperti di sini, kayak di PTPN, kayak di salah satu PT swasta itu, mereka kalau memang bapaknya tadinya seorang karyawan, nanti lama-lama anaknya pun ikut gitu loh, kerja di situ. Jadi nggak sempat cari bekerja di luar apa. Jadi buat teman-teman yang benar-benar awam, benar-benar apa, khususnya di Pulau Jawa yang nggak ada sawit, ingin ini enak kayaknya kerja di sawit, lihat konten-konten yang katanya gaji sekian, cuman kerja sekian, dapat gaji sekian, lumayan daripada kayak gitu, mending ikut dapat itu. Nah, nggak semudah itu bos, karena ya itu tadi, semua itu ya memang belum lagi karena apa, nanti modal untuk pemanen itu berat di perkebunan sawit ini bos. Pertama kita bilang egreknya lah, sabitnya itu, sabit buat ambil apa namanya, buah sawitnya itu. Sekarang itu paling murah untuk siap pakai itu hampir 300. Untuk mata pisaunya aja egrek lah kan, itu 300. Bahkan egrek sultan itu sampai 500.000. Ya kalau sempet 500.000 itu belum tangkainya misalnya yang berkelas Alka atau Diamond. Alka standar ya, MI Diamond itu satu pasang yang 6 meter per 6 meter itu sampai 700. Belum kendaraan kita, nggak mungkin kita jalan, pasti beli kereta-kereta, motor-motor yang apalah, motor-motor kebun lah, harga 3 juta. Jadi modal aja, modal untuk pemanen aja, misalnya untuk memanen, untuk kereta motornya aja lah, untuk wirawiri transportasinya 4 juta. Tangkai egreknya sama egreknya 1 juta, bahkan sampai 1,5 juta. Udah berapa? 4 juta, 5 juta. Belum lagi tojok. Habis tojok, satu lagi itu angkong 300. Modalnya itu hampir 7 juta. Ya kurang lebih segitulah. Itu untuk hanya jadi buruh manen gitu. Untuk jadi buruh manen kelas terendah lah, seperti saya gitu. Modalnya tinggi gitu. Jadi kalau memang benar-benar awam, benar-benar nggak tahu posisi kerja sawit, cuman modal nekat, jangan. Boleh nekat. Boleh nekat asal Anda itu masih lajang atau masih bujangan lah. Masih lajang, belum nikah, belum punya tanggungan, belum punya anak, belum punya istri. Nah, kalaupun Anda nggak betah, Anda bisa pergi, bisa pulang, kembali lagi. Tapi kalau udah punya anak, walaupun masih kecil, berat bos, berat, betul lah. Bukannya mau menakut-nakuti, enggak. Kalau memang benar-benar usahakan ada teman, relasi, saudara, mantep. Kalau punya saudara, tanya. Jadi bisa tahu lah keadaan lapangan itu seperti apa. Tapi kalau hanya modal nekat, saya sarankan jangan. Karena nanti risikonya banyak kali. Risiko tadi kan. Seperti itu. Karena memang jadi pemanen itu selain modal tenaga, itu tadi. Skill bisa lah diasah. Mungkin nggak sampai 1 tahun kalau udah belajar manen. Kalau dodos mungkin bisa ya kan, kalau masih dodos macam ini masih bisa. Tapi kalau udah sampai ngegrek sampai kayak yang tinggi-tinggi itu butuh 6 bulan 1 tahun lah untuk mahir. Jadi buat teman-teman semua yang nggak ngerti dunia persawitan, yang benar-benar awam ini ya, yang benar-benar awam, usahakan kalau mau merantau keluar pulau, usahakan punya saudara, punya kenalan, punya relasi, punya temen untuk kita numpang, untuk kita tanya-tanya, untuk kita cari tahu lah gimana keadaan di sana, teknik kerjanya macam mana gitu. Karena rata-rata biasanya orang yang terjebak itu yang memang
dari Pulau Jawa direkrut dari Pulau Jawa yang benar-benar nggak ada sawit untuk ditempatkan di daerah, misalnya mungkin di daerah-daerah yang masih banyak PT itu daerah Kalimantan, pedalaman, terus Sumatera lah sebagian, kalau Sumatera itu ya seperti itu teman-teman. Jadi ya itu tadi pesan saya, karena saya juga buruh gitu loh. Nih, buruh kasta terendah dalam dunia persawitan lah, kaum mendang-mending sampai tangkai egrek aja saya pilih yang paling murah itu. Terima kasih, dan kayaknya sudah maghrib ini, saya mau pulang, udah mulai gelap, udah mulai 6:30 malam. Oke, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.